kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Serta tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita di masa pandemi Covid-19 ini. Ya, Digitalk ini adalah acara sharing session yang membahas mengenai berbagai informasi menarik dan paling update dengan menghadirkan pembicara yang ahli pada bidangnya yang membuka wawasan kita jadi lebih berisi. Nah, di akhir acara nanti, bagi DJ ASEAN yang ingin bertanya-tanya seputar topik yang dibicarakan, nanti bisa menyalakan videonya atau juga bisa melalui chat yang ada di Zoom. Kali ini kita kedatangan seorang pembicara nih, yang merupakan seorang independent financial planner dan financial educator of LifePal, bernama Mas Aulia Akbar, CFP. Keren. Ya, kali ini Mas Akbar ini akan membahas mengenai pentingnya mengatur dana darurat di saat pandemi seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui kan, dana darurat itu merupakan hal yang penting banget nih buat kita dalam mengolah keuangan, apalagi saat COVID seperti ini gitu. Banyak hal yang nggak terduga tuh bisa terjadi gitu. Seperti apa sih dana darurat itu dan apa aja yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan dana darurat di kondisi seperti ini? Yuk, langsung aja kita dengarkan penjelasannya dari Mas Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas Akbar. Oke, thank you Dian. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya. Jadi nggak. Jelas. Aku ini lagi hujannya baru turun lagi nih, jadi agak-agak berisik. Dian, saya bisa share screen ya, Dian ya? Oh, sebentar. Sebentar, Pak. Oh, nggak ada ya? Sorry. Share screen. Jadiin co-host aja, Yan. Jadiin co-host aja. Oh iya, Mas Akbarnya ya? Sorry. Iya. Ja, tolong di ini, Ja. Sorry, Ja. Gue udah nggak jadi host nih. Mas Akbarnya dijadiin host. Dari gua aja, Bar, yang share, Bar ya? Oke, nggak apa-apa. Malah lebih enak sih. Nah, nih, udah bisa nih. Oke, sebelumnya yang pertama ya. Oke, pertama. Ya. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Akbar. Saya sebetulnya kalau bicara instansi perusahaan, saya di LifePal ya. Saya perusahaan ini adalah perusahaan broker asuransi. Jadi kita menjual asuransi nggak cuma satu produk gitu ya. Lain halnya ketika jadi kalau bisa teman-teman cari insurance di LifePal, saya bisa rekomendasi banyak produk lah intinya di situ. Dan teman-teman bisa saya bantu juga untuk compare mana yang lebih baik ya untuk dan tepat guna buat teman-teman. Nah, itu sekelas tentang LifePal. Nah, saya juga merupakan seorang independent financial planner atau perencana keuangan independen. Saya juga buka praktek ya kebetulan. Jadi buat yang memang butuh untuk manage keuangan, nggak hanya investment planning, saya juga kadang pegang juga retirement planning sampai insurance planning dan juga cash flow management. Mulai dari yang simple sampai yang nanti retirement planning ya. So, sore hari ini kita berdasarkan request-nya Pak Dian juga, kita akan membahas seputar emergency fund ya, atau dana darurat, atau bisa juga disebut sebagai financial cushion ya. Kalau misalnya kita baca di OECD ya. Next, Yan. Nah, sebelumnya aku mau mulai dengan quote yang ini ya. Your parents are not your emergency fund, and your children are not your retirement fund. Jadi, sebetulnya gini, banyak lah cerita ya, ketika kita udah kepepet banget gitu ya, kita butuh dana gitu ya, karena kita mungkin, ya sebut saja kita mengalami suatu musibah gitu ya, akhirnya kita lari kemana? Ke orang tua kita gitu ya. Nah, orang tua kita akhirnya yang membayar gitu ya risiko-risiko tersebut gitu, menjadi membayar risiko finansial tersebut, dan akhirnya kita bisa lolos dari risiko tersebut ya. Atau enggak kita kadang-kadang kita lagi bokeh atau gimana, kita malah pulang ke rumahnya mertua gitu ya. Padahal ya kalau dipikir-pikir beban keuangannya dia gitu di saat
orang tua kita, let's say sudah pensiun gitu, tentunya dia bakal fokus untuk hidupnya gitu ya, bukan untuk menanggung beban hidup kita gitu ya. So that's why kita butuh yang namanya dana darurat di sini ya. Nah, balik lagi kalau bisa kita bicara anak kecil, kita punya anak gitu ya. Anak kita juga bukan retirement fund kita gitu ya. Ketika kita menjadikan sang anak sebagai retirement fund atau kita akan dompleng hidupnya sang anak di kemudian hari, sama aja kita setelah menjadikan dia sebagai apa? Generasi sandwich di sini ya. Generasi yang harus menanggung kehidupan orang tua dan keluarganya dia. Okay? So that's why kita harus punya yang namanya emergency fund ya. Biar kita bisa dikatakan kita merdeka lah secara finansial ya. Tapi bicara soal emergency fund ini sendiri ya, ini merupakan suatu dana atau suatu tabungan yang memang harus dibentuk pertama kali sebelum kita masuk ke insurance dan kita berinvestasi. Jadi ini merupakan prioritas utama dalam perencanaan keuangan. Oke, next. Ya. Nah, kalau kita bicara the whole financial planning ya sebetulnya, goals-nya sebenarnya bukan cuman financial financial freedom, tapi financial happiness ya. Kita bisa bahagia secara finansial di sini ya. Nah, kalau bicara masalah bahagia finansial nggak cuman kayak kita makan makanan terus kita kenyang, ya udah nggak, coba kita satisfy gitu. Kita kita puas gitu ya, dengan sama kayak kita makan di restoran yang memang kita sendiri suka gitu. Pasti kan ada rasa puas gitu, bukan cuma makan numpang lapar gitu ya. Nah, kalau financial freedom gitu ya, kita bisa artikan sebagai sebuah kondisi di mana kita nggak bergantung lagi dengan uang. Tapi belum tentu orang yang financial freedom bisa menggapai financial happiness ya. Bisa jadi dia money is not an issue for him atau for her ya. Tapi meskipun demikian masalahnya dia banyak gitu ya. Anaknya dia mungkin yang mohon maaf misalnya jadi pecandu atau gimana, jadi alhasil beban orang tuanya makin besar gitu ya. Atau macam-macam. Atau dia punya anak dan mohon maaf dia berantem rebutan warisan, itu kan artinya dia nggak financially happiness gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai financial planning, kita target utamanya adalah di situ ya. Nah, ini prolog ya. Next ya. Oke. Nah, ini merupakan pilar-pilar financial planning ya. Nah, dana darurat ada di bagian wealth protection. Next ya. Nah, di sini ya. Nah, dana darurat bagian dari wealth protection. Jadi kalau misalnya wealth management ya kita check up finansial kondisi keuangan kita seperti apa, cash flow kita seperti apa, utang kita seperti apa, asetnya ada apa saja, kekayaan bersih kita seperti apa, di situ juga ada pajak gitu ya. Nah, kita masuk di bagian wealth protection di sini ya. Jadi bagaimana cara memproteksi kekayaan kita gitu. Karena gini, kalau misalnya seseorang gitu ya, kalau kita bicara mengenai risiko-risiko hidup gitu ya. Orang tuh semakin banyak orang yang punya risiko berbeda-beda gitu ya. Bapak A mungkin dia bekerja freelance gitu ya. Dia risikonya ya kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan ketika klien udah nggak mau bayar lagi gitu ya. Dia nggak punya privilege mendapat pendapatan tetap seperti teman-teman sekarang kerja di suatu perusahaan gitu ya. So that's why butuh yang namanya wealth protection di sini. Salah satunya yang pertama adalah emergency fund ya. Lalu ada insurance, lalu ada income replacement, life insurance, dan lain sebagainya. Itu bagian dari wealth protection ya. Oke, next. Nah, financial ini seputar dana darurat ya. Tadi saya singgung sedikit mengenai risiko. Risiko itu basically ada dua. Ya. Risiko yang membuat kita kehilangan penghasilan, dan yang kedua adalah risiko yang memaksa kita mengeluarkan uang jauh lebih besar lagi. Misalnya, ya Bapak A adalah tadi ya saya sebutkan adalah seorang freelancer atau Bapak B adalah seorang karyawan, ya, punya keluarga. Terus tiba-tiba COVID-19, ya, kehilangan pekerjaan, otomatis keluarganya ya gimana gitu dia bakal kehilangan penghasilan juga per bulan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya ya, buat belanja, buat makan, buat bayar pendidikan anak, buat bayar cicilan utang dan lain sebagainya bisa-bisa hilang semuanya di situ ya. Ketika si pencari nafkah itu di PHK atau dan lain sebagainya. Itulah tujuannya di mana kita memiliki dana darurat. Jadi buat berjaga-jaga agar someday walaupun income itu hilang atau income itu berkurang gitu ya, dia masih bisa mencukupi
kebutuhan sehari-harinya tanpa harus meminjam dana ke orang lain atau ke institusi finansial gitu ya. Nah, dana darurat selain buat selain buat yang namanya itu ya risiko hilang memitigasi risiko hilangnya pendapatan gitu ya, tapi bisa juga digunakan sebagai dana untuk menyelamatkan hal-hal yang bersifat darurat gitu. Sebut saya misalnya teman-teman lagi pergi ke kantor nih atau gimana, ternyata ban kempes gitu ya, kena ranjau di jalan gitu, kena paku atau dan lain sebagainya, kan ganti ban tentunya nggak murah gitu ya. Nah itu di situ fungsinya dana darurat. Atau sesimpel kayak kemarin ya, banjir ya, banyak yang akhirnya harus renovasi kecil lah di depan rumahnya gitu. Kenapa? Karena mungkin banjirnya masuk ke dalam rumah atau mungkin ada perabotan yang harus diganti. Di situ perannya dana darurat. Atau di era COVID-19 ini, ya, dana darurat tuh bisa juga berguna buat tes COVID. Ya. Ada kasus kemarin tetangga saya ya. Jadi dia di rumah itu dia ada 5 orang, ya, anggota keluarganya ada 5, satunya positif. Alhasil bapaknya harus lakukan swab ke seluruh orang yang tinggal di rumah, termasuk pembantunya di situ. Ya. Nah bayangin kalau tes swab ya, ketika dia nggak ada rujukan, ya, ketika dia nggak ada gejala, gitu kan, untuk biar dia dirujukan dia harus ada gejala, gitu. Kalau kita ke puskesmas dan lain sebagainya itu kan baru bisa di-cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya dia tes secara langsung gitu ya, kita mau tes gitu ya, kita kan harus bayar di situ ya. Nah bayangin satu rumah orang di swab gitu ya. Kalau dia nggak punya dana darurat ya selesai udah kan. Swab kan nggak mahal ya. Swab PCR lagi di situ ya. Kalau misalnya yang hasilnya, dan dia terpaksa ngambil hasilnya yang cepat, hasil 1 hari ya, sekitar 900.000 waktu itu. Tinggal dikali 5 orang aja, keluar duit sebesar itu tiba-tiba, gitu, karena ada 1 orang yang positif. Gitu. Nah setelah 1 orang positif, ya udah, akhirnya mereka harus harus karantina, satu anaknya itu, dan dia harus belanja makanan, belanja obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Kan pengeluaran juga. Nah itu pentingnya dana darurat di situ ya. Era COVID ini nggak cuma risiko hilangnya pendapatan yang bakal yang bakal terjadi, tapi juga hilangnya ya itu tadi risiko tingginya pengeluaran kita akibat hal-hal yang tidak kita kehendaki, gitu ya. Next. Nah, terus gimana gitu kita untuk menghitung apakah kita punya dana darurat yang cukup atau enggak gitu ya sekarang ya. Nah, sekedar info aja ya. Kalau boleh aku nggak masukin data di situ, cuman saya punya data nih, saya share aja ya di chat ya. OECD. Di sini kolom chatnya, oke. Saya mau share ke teman-teman. Nah, di sini ya. Data OECD ini menyatakan bahwasannya orang Indonesia di tahun 2020 kemarin ya, dari surveinya itu sebagian besar tuh mereka cuma punya dana darurat yang bisa mengcover hidupnya selama 1 bulan, satu minggu bahkan. 46% orang Indonesia ya. Dana daruratnya cuma cukup buat 1 minggu doang gitu. Bayangin di minggu ke depannya ya udah cekak yang ada di situ ya. Dan hanya sekitar 24% yang punya dana darurat kurang lebih 1 sampai 6 bulan dari pengeluarannya dia ya. Dan cuma 9% punya dana darurat sekitar 6 bulan, setara dengan 6 kali pengeluaran bulan atau lebih. Gitu. Nah, sisanya lagi 12%-nya nggak tahu dana darurat itu apa. Gitu ya. Jadi bisa kebayang nih, sekarang kebanyakan kalau di kasus-kasus yang saya temukan ya, lewat dari datanya LifePal juga, kita kan sering mengadakan konsultasi keuangan. Gitu. Mostly itu orang tuh gini, orang nggak peduli sama dana darurat, tapi langsung investasi di situ ya. Nah, itu yang bahaya sebetulnya. Itu banyak banget kejadian di Indonesia. Nah, bisa jadi kita gitu atau mungkin teman-teman ya mungkin belum punya dana darurat yang dalam ukuran yang atau dalam jumlah yang memang sesuai gitu dengan yang kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, lantas gimana sih caranya gitu kita untuk menentukan apakah kita sudah sehat atau belum jumlah dana daruratnya? Nah, next ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu pengeluaran kita per bulan berapa di situ ya. Kita harus tahu pengeluaran per bulan kita berapa. Let's say misalnya 5 juta kita keluar 1 bulan. Nah, setelah kita tahu sebulan 5 juta, kita harus cek lagi
di tabungan kita punya total uang cash itu berapa sih? Gitu ya. Uang cash loh, ya. Uang dalam bentuk tabungan atau deposito ya. Kalau saya bisa katakan ini sebagai aset lancar di sini ya. Misalnya gitu, kita punya uang cash sebesar 50 juta. Oke. Nah, sementara pengeluaran per bulan kita 5 juta. Nah, kita berarti punya dana darurat yang bisa mencukupi kebutuhan kita selama 10 tahun. Kalau 10 bulan, sorry. Jadi misalnya kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan income di situ ya. Nah, sementara penghasilan kita adalah 5 juta, pengeluaran kita ada 5 juta dan aset lancar kita senilai 50 juta, kita bisa bertahan hidup selama 10 bulan. Di situ. Ya. Jadi gitu, total aset lancar dibagi pengeluaran. Ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu intinya. Kuncinya pertama kali untuk menghitung dana darurat adalah mengetahui pengeluaran kita berapa, bukan pemasukan. Ya. Pemasukan bisa aja 20 juta, tapi pengeluaran bisa aja dong, cuman kasaran dia bisa 5 juta gitu kan. Bukan semakin tingginya pengeluaran, memang banyak orang sekarang bilang semakin tingginya pendapatan, semakin tinggi juga pengeluarannya gitu ya, buat orang yang memang lifestyle-nya kuat di sini ya, lifestyle-nya hedon gitu. Cuman banyak juga yang memang pendapatannya besar tapi pengeluarannya kecil. So dengan uang 1/4 atau bahkan nggak nyampe setengah dari penghasilannya, dia udah bisa bayar tagihan, dia bisa bayar bensin, dia bisa bayar internet dan lain sebagainya gitu. Dan dia juga orang yang nggak spending gitu kan. So jadi uang sebanyak itu dia bisa investasikan, ada juga banyak di sini ya. Nah, jadi gitu. Jadi ingat kalau pertama kali menghitung dana darurat, dicek dulu tabungannya berapa dibagi pengeluaran. Next. Nah, setelah kita tahu nih ya, misalnya angkanya 10 atau ada yang 3 atau ada yang 6 atau ada yang 12 gitu. Nah, langsung terapkan 3, 6, 9 and 12 rules ya. Jadi 3 atau 6 atau 9 atau 12. Maksudnya apa? Nah, 3 kali pengeluaran bulanan, 6 kali pengeluaran bulanan, atau 9 kali pengeluaran bulanan, atau 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, ini mana yang benar nih? Sebetulnya semuanya nggak ada yang salah gitu. Semuanya tergantung dari orangnya itu sendiri, gitu ya. Misal, oke, next Dian. Nah, 3 kali pengeluaran bulanan itu lebih tepat untuk orang yang single sebetulnya sekarang ya. Kalau kamu adalah seorang yang single gitu, punya penghasilan rutin per bulan ya, penghasilan tetap rutin dan nggak punya utang, saya sarankan 3 bulan cukup. Kenapa? Karena ketika kebanyakan dia simpen di tabungan, duitnya nggak bakal berkembang di situ. Dia cuma memupuk aset lancar dalam jumlah yang banyak. Ya Sun, banyak yang orang bilang akhirnya kalau nyimpen duit kebanyakan yang ada duitnya dimakan rayap kayak gitu kan. Ya kemakan inflasi kasarannya. Harga barang dan jasa bakal terus naik sekarang kan. Kalau kita lihat walaupun sekarang 2020 cuma 1,68 kalau nggak salah ya tahun kalender, cuman kalau kita rata-rata dalam 10 tahun itu inflasi masih sekitar 4%-an, di bawah 5%. Gitu. Bayangin kalau kita simpen uang kita terlalu banyak gitu ya, dengan MBL, wah ini kan dana darurat segini, padahal dia sendiri masih single, nggak ada ini ya, sayang kalau menurut saya ya. Mendingan dia tempatkan di aset investasi gitu. Oke, next. Nah, 6 kali pengeluaran bulanan buat mereka yang sudah nikah, punya penghasilan tetap, dan mungkin punya cicilan. Ya, udah nikah tapi belum punya anak. Ya, ini kayak di sini gambar ya, kayak sticknya ada 2, jadi makan. Jadi buat yang masih, buat yang udah nikah cuman belum punya penghasilan, saya rasa 6 kali pengeluaran bulanan udah cukup. Di sini ya. Apalagi kalau partnernya dia juga pasangannya juga nikah gitu ya. Saya rasa nggak perlu banyak-banyak. Sisanya bisa ditempatkan ke instrumen investasi atau dia bayar asuransi dan lain sebagainya. Oke, next. 9 kali pengeluaran bulanan kalau dia sudah punya anak. Di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah punya tanggungan, nah otomatis pengeluaran perharinya juga pasti akan lebih besar di sini. Nah, satu anak, saya pernah bikin riset, satu anak ya, ketika ada pasangan dia melahirkan gitu ya, istrinya, satu anak lahir ya ibaratnya nabung satu rumah di situ. Karena kenapa? Karena biaya pendidikan kalau misalnya inflasinya adalah 10% per tahun, bener yang kita sering baca di berita, itu biaya pendidikan sampai dia kuliah itu bisa sampai 2 miliar kalau memang dia sekolah di sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta di situ ya. Jadi semakin ada tanggungan ya pastinya makin banyak dana darurat yang harus kita
simpan di sini ya. Jadi nggak salah kalau memang kita berjaga-jaga dengan punya 9 kali pengeluaran bulan. Apalagi sekarang COVID-19 ya, tekanan ekonomi lagi berat ya. Perusahaan juga dengan mudah melakukan layoff gitu ya. Kalau memang dia harus melakukan efisiensi ya why not gitu ya. Nah kita bisa aja jadi korban layoff di situ. Nah kalau udah kayak gitu caranya ya gimana gitu kita mau survive gitu ya. Sedia lebih banyak lebih baik. Next. Nah, yang terakhir ini ya. Simpan 1 kali pengeluaran bulanan. Kalau misalnya kita sebut saya kayak tadi ya, dia merupakan seorang freelance gitu ya. Penghasilannya nggak tentu ya. Kadang ada, kadang enggak. Atau dia merupakan seorang pencari nafkah tunggal di keluarganya. Nah, risikonya berarti kan semakin gede. Ketika pencari nafkah tunggal, dia kena PHK, ya, atau dia mengalami masalah lah, nggak bisa dapat income lagi, atau dia punya bisnis, tiba-tiba bisnisnya nggak bisa nyetak laba dan lain sebagainya gitu. Sementara pengeluaran di rumah tangga besar juga. So jaga-jaga dengan punya dua kali pengeluaran bulanan. Ya. Anggaplah sutradara film ya, kita sutradara film. Sekarang COVID nggak pernah syuting kayak gitu. Banyak teman saya di PH juga begitu. Akhirnya sampai terpaksa dia dagang bakso lah apa. Ya nggak apa-apa. Cuman ya kalau memang pada saatnya dana darurat itu nggak ada, ya dia harus berutang atau dia harus cari ini lain. Tapi ketika dia ada gitu dana darurat yang cukup untuk 12 bulan gitu ya. Ya at least dia masih bisa lebih santai. Gitu. Oke, next. Nah, terus gimana cara ngumpulin dana darurat? Gitu ya. Simpelnya gini aja, kalau memang teman-teman merasa, kok saya single nih, tapi saya belum ada 3 bulan dari pengeluaran bulanan, saya udah nikah, tapi saya masih kurang dari 5 bulan. Cara mudahnya adalah kita sudah mengalokasikan di awal bulan, sisihkannya 10% aja, paling nggak 10% dari pemasukan kita ya untuk dana darurat itu sendiri. Lebih besar lebih baik. Cuman sekarang kita harus lihat juga ya, dari 100% dari pemasukan kita itu larinya kemana aja gitu. Kita harus ukur dulu tadi kan, ukur mengenai expense kita berapa gitu ya. Pengeluaran kita tuh larinya kemana aja sih? Misalnya 20% buat bayar utang kalau misalnya ternyata tight semuanya, kita nggak bisa menyisihkan 10%, downgrade yang namanya pengeluaran lifestyle ya. Atau kalau buat teman-teman mungkin ada yang kos dan memang sering pesan antar, ya cobalah untuk masak sendiri lah ya. Kalau emang ada kompor di situ, at least bisa lebih menghemat di situ ya. Dan memang ada selisih kas bersih ya. Kas bersih kalau kita bicara, kas bersih itu kayak pemasukan dan pengeluaran kalau dikurang gitu ya. Pemasukan dikurangin pengeluaran tuh at least harus setara dengan 10% dari pemasukan. Biar ideal gitu. Kalau 0 dia ya oke, balance berarti kan, tapi nggak akan ada surplus di situ. Teman-teman nggak akan bisa menabung untuk dana darurat gitu ya. Oke, next. Nah, kalau memang tight, kejadiannya adalah teman-teman tiba-tiba tight gitu ya, kita nggak bisa nabung lagi karena kenapa? Cicilannya terlalu ada cicilan utang, ada cicilan ini segala macam. Pokoknya sumpah tight banget deh. Ini sama sekali nggak bisa saya akalin 10% buat dana darurat. So cari penghasilan lain, mau nggak mau ya, freelance gitu. Kalau nggak mungkin juga gimana? Ya udah, nanti sebentar lagi kan puasa nih, akan ada THR mungkin yang buat yang ini ya, buat yang beragama Muslim ya. THR langsung diplot ke dana darurat di situ. Bisa juga. Jadi pokoknya sebisa mungkin ini diamanin dulu posnya dana darurat ya. Karena dana darurat merupakan prioritas utama dalam perencanaan keuangan. Oke? Next. Nah, ini kalau memang teman-teman harus cut expenses gitu ya, demi dana darurat ya. Kayak tadi saya sebutkan, potong pengeluaran yang bersifat keinginan. Oke? Yang bersifat keinginan, bukan pengeluaran yang sifatnya kebutuhan. Apa kebutuhan? Kebutuhan ada sandang, pangan, papan, ya. Ada sewa rumah, sewa kos-kosan, sewa apartemen. Kalau memang teman-teman itu kan menjadi kebutuhan pokok gitu, nggak boleh kita potong. Ketika itu dipotong ya gimana kita mau ngebayar ini rental hunian gitu ya. Terus kalau kita motong biaya makanan, oke, biasanya biaya makan berapa ratus, anggaplah seminggu 300.000, kita potong jadi 100.000, yang ada kurang gizi yang ada kayak gitu ya. Nah, potong
pengeluaran yang sifatnya adalah keinginan. Biasanya teman-teman belanja apalah gitu kan, belanja sneakers atau belanja baju gitu, atau teman-teman sering jalan-jalan, potong yang di situ. Jadi yang sifatnya keinginan. Jadi nggak ini juga nggak jadi masalah gitu. Paling ya agak-agak bete aja gitu ya. Biasanya sering ngejalanin hobi, cuman sekarang hobinya harus ditekan sedikit gitu ya. Jangan pernah potong hal-hal yang pengeluaran sifatnya kebutuhan pokok atau yang wajib ya, seperti misalnya pajak gitu ya. Buat yang freelance kan pasti kan ada harus bayar pajak juga ya. Kalau pajak kita nggak bayar demi kita berhemat, yang ada kena sanksi pajak gitu ya. Nah, lantas gimana kalau utang gitu? Kalau kita cicilan utang kita berat gitu ya, kita bisa melakukan negosiasi ke pihak kreditur ya. Kita bisa minta misalnya memang udah tight banget nggak bisa, kita mungkin bisa minta diskon di situ. Tapi dengan catatan ya itu bisa dilakukan ketika si kreditur sudah melakukan peninjauan terhadap ini kita ya, kondisi keuangan kita ya. Ya pokoknya gitulah intinya ya, kalau kita harus motong pengeluaran ya. Oke, next. Nah, pokoknya soal emergency fund ya, start as early as possible ya. Semakin cepat teman-teman memulai ya, maka semakin baik di sini. Semakin ketika ini sudah terkumpul ya, so teman-teman sudah punya satu proteksi ya. Nah, next step-nya asuransi pasti atau jaminan kesehatan dan jiwa kalau misalnya itu adalah cowok ya atau pencari nafkah utama ya. Nah, setelah itu sudah terpenuhi lagi baru investasi ya. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Dan gunakan dana darurat untuk keperluan yang sifatnya jangan pakai dana darurat buat buat trading saham. Jangan. Bukan pada tempatnya di situ ya. Jangan pakai dana darurat untuk Untuk belanja kebutuhan lifestyle, untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Jangan ya. Ketika dana darurat kepake, let's say misalnya dari 100% dana darurat udah kepake 20%-nya. Ya udah bulan depan kita tambah lagi 20%-nya. Jadi jumlahnya tetap ideal di sini ya. Pokoknya intinya rumus dari dana darurat sudah saya sebutkan. Kalau kedikitan itu riskan, tapi kalau kebanyakan ya kita juga nggak bakal berkembang asetnya ya, situ. Dan yang terakhir ingat juga kalau ini merupakan sebuah prioritas utama. Oke, next. Oke, thank you. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Akbar atas pembahasannya. Teman-teman di JFCN, kalau mau ada yang nanya, boleh. Halo teman-teman. Kalau nggak saya mau nanya nih Bar nih. Bar, sebenarnya itu kalau misalkan kita menyimpan dana darurat itu yang bagus di mana sih? Apakah di tabungan, di deposito kah, atau di bentuk emas, atau seperti apa tuh Bar anaknya tuh Bar? Sebenarnya banyak ya yang banyak perencana keuangan yang bilang kalau itu bukan disimpan di dolar atau itu bisa disimpan di emas gitu ya. Cuman kalau saran saya sih lebih baik disimpan 50% dari total itu di rekening tabungan dan 50%-nya di RDPU gitu. RDPU atau reksadana pasar uang di situ ya. Kenapa nggak di deposito? Pertama, boleh aja, cuman yang jadi case adalah deposito itu kan ada waktu pencairannya kan ketika dia jatuh tempo. Nah, ketika emang kita butuh nih apes-apesnya dalam jumlah banyak gitu. Nah, sementara kita harus cairin, otomatis bakal kena biaya penalti di situ kan bakal berkurang gitu ya. Nah, that's why ditempatin di reksadana juga maksudnya bukan buat bukan buat cari cuan juga gitu ya. Jadi at least nggak kegerus-gerus banget deh, karena kalau di tabungan itu kan akan ada biaya admin atau enggak biaya pajak dan lain sebagainya kan. Nah, makanya kita split dua. Jadi tetap harus ada yang liquid dan satu lagi yang nggak terlalu liquid nggak masalah gitu. Ya, teman-teman, kalau mau ada yang nanya boleh di kolom chat. Atau Reza? Boleh, silakan aja. Ini Mas Akbar mau nanya. Kan saya juga pernah dengar kebetulan ada prinsip kalau untuk dana darurat tuh 50, 30, 20 ya. Jadi kalau nggak salah 50% itu tabungan, 30% investasi, 20% buat bakar duit lah. Nah, untuk yang tadi strategi 36912 itu apakah mungkin bisa dikombinasikan Mas dengan strategi yang tadi 50, 30, 20? Saya katakan mungkin ada orang gajinya 7 juta nih, dia masih single lah. Berarti kan dia 3 kali pengeluaran tuh, 21 juta. Yes. Nah, apakah nanti mungkin 21 juta ini harus dibagi, atau mungkin 21 juta ini kayak
hanya untuk dana daruratnya tuh. Apakah mungkin bisa ada variasi seperti itu atau gimana? Oh, dari pendapat Mas Akbar sendiri. Oke. Yang 50, 30, 20 ya, kayak 50, 30, 20 itu sebetulnya kan kayak ini Mas ya, kayak dia rasio pengeluaran ya. Kayak misalnya 50 itu adalah untuk, kalau yang saya tahu kayak 50 adalah untuk biaya hidupnya dia. Jadi 50% dari total penghasilan adalah untuk ininya dia. Sementara 30 itu mungkin buat investment dan 20% buat lifestyle gitu ya. Sebenarnya gini Mas, nggak ada rumus ideal mengenai jumlah pengeluaran itu sendiri ya. Jumlah pengeluaran idealnya apakah kita harus pakai biaya hidup kita 50% dari total penghasilan kita sekarang gitu ya. Nggak ada gitu loh. Kadang-kadang orang yang 30% juga bisa gitu ya. Nah, sekarang kalau memang case-nya dia adalah 7 juta gitu ya. 7 juta dan apakah itu bisa gitu ya masuk dikombinasikan kepada tiga kali pengeluaran bulanan, 6 kali, 9 kali, dan 12 kali. Bisa aja Mas sebetulnya. Nah, dari 7 juta itu sendiri kan itu kan penghasilan ya, penghasilan kotor lah kita bisa bilang, walaupun kita terima netnya 7 juta gitu ya. Cuman tetap aja ketika kita terima di rekening, itu kan akan kita pakai buat yang lain-lain, buat kebutuhan hidup. Nah, dari 7 juta itu pengeluaran pokoknya yang mana? Kita harus cari, Mas. Misalnya 3,5 juta buat pengeluaran pokok gitu, atau 50%-nya gitu. Ya berarti kita per bulan, kita kalau misalnya dia single, ya 3,5 kali 3, berarti berapa itu? Nah, tinggal kali 3 aja. Jadi 10 juta kita pegang. Nggak perlu 21 juta kita ini. Tapi kecuali memang dia adalah seorang yang sudah berumah tangga gitu ya. Mungkin kalau dia udah nikah gitu ya, ya paling nggak dia sedia 6 kali lah gitu ya. That's why dia harus punya ya itu tadi 21 juta gitu ya di dana darurat itu sendiri. Nah, dana darurat ini sendiri sebetulnya beda sama tabungan ya Mas ya. Jadi ini untuk dana darurat. Nah, total aset lancar itu beda lagi. Nanti aset lancar itu kaitannya sama net worth atau kekayaan bersih kita. Jumlah idealnya itu juga kurang lebih sekitar 15-20% dari kekayaan bersih gitu Mas. Jadi dana darurat ini separate gitu ya sama aset lancar. Oke. Sekarang udah dapat pencerahan sih. Makasih Mas. Ya. Sebenarnya saya tuh agak ini sih Mas Akbar, agak susah sih ngumpulin dana darurat tuh, karena jujur sih masih banyak keinginan sih yang pengen saya pengen ini, pengen itu kadang tuh suka susah gitu. Kita kumpulin dana darurat cuman dikit sih jadinya tuh nggak banyak banget, dan itu pun kalau dana darurat tiba-tiba kadang kepake buat apalah gitu. Itu gimana sih biar kita tuh biar disiplin gitu kita nabung buat darurat tuh mah? Simpelnya gitu. Iya. Sisihkan di awal sebetulnya. Aha. Jadi kita terima gaji, kita gajian, langsung sisihkan 10% buat dana darurat minimal lah. 10%. Kalau mau lebih cepat, misalnya kita cuman punya 1 bulan dari pengeluaran gitu ya, berarti kan kurang banget ya pasti kan. Kita mau ngejar nih biar kita punya 6 kali pengeluaran bulanan, karena tapi kalau misalnya Dian mungkin udah 9 kali ya, 9 kali bulanan ya harus. Nah, dia mau ngejar 9 kali pengeluaran bulan, bisa aja di save-nya dia 30% atau 20% dari pemasukan dari gajinya dia gitu, gajinya Dian gitu ya. Bisa gajinya berapa, langsung ambil 20% masukin ke reksadana pasar uang gitu. Jadi ke instrumen yang terpisah aja gitu, jangan kita sisain. Jadi ketika kita konsumsi dulu, baru ada sisanya berapa masuk dana darurat. Nah, ujung-ujungnya kalau udah kayak gitu, nggak bakal kesimpen, yang ada kepake. Iya. Sisakan. Sisakan, bukan sisakan. Sama ini Bar, kalau misalkan kita dana darurat itu gabungan, misalkan gaji istri dan suami dikumpulkan buat dana darurat, itu bisa nggak? Atau gimana ya bagusnya ya? Kalau skema join income adalah begini Dian. Kalau misalnya anggaplah gaji suami 10 juta gitu, terus gaji istri 7 juta gitu. Lalu mereka pakai sistem join income. Jadi kan gajinya adalah 17 juta. Nah, dari 17 juta itu kita mapping lagi pengeluarannya seperti apa. Misalnya dari 17 juta, karena dia udah join ya, pengeluaran untuk kebutuhan hidup adalah let's say 40% dari 17 juta. So, 6,8
6,8 juta untuk dia biaya hidup 1 bulan ya. Nah, so kalau dana daruratnya berapa? Dana daruratnya ya udah tinggal kali 6 kalau emang dia belum punya anak. Jadi minimal dia harus 40 juta untuk dana darurat. Karena ya itu tadi gitu. Kalau misalnya si suaminya tiba-tiba kena PHK ya, atau ya kan otomatis istrinya jadi single income, single fighter kan buat cari income kan di situ kan. Nah, biar dia nggak berat-berat banget, biar nih family ini nggak berutang, dia bisa menggunakan dana daruratnya buat ya itu tadi buat bayar listrik, bayar internet, bayar ini. Jadi nanti ketika nanti suaminya udah dapat kerjaan lagi ya barulah everything back to normal gitu ya. Nah, jadi istrinya juga nggak akan ini banget ngoyo banget gitu di situ. Jadi intinya biar kita nggak capek lah ya kalau kita punya dana darurat gitu ya. Iya, benar. Ini ada pertanyaan nih di chat nih dari Mbak Anis nih. Siang Mas Akbar mau nanya, tadi kan sempat singgung tentang kekurangan nabung di deposito, tentang bayar penalti dan lain-lain. Kalau nabung dana darurat dengan nabung emas, kelebihan kekurangannya gimana Mas? Terima kasih Mas. Siap, terima kasih pertanyaannya Mbak Arini ya. Good question ya. Kalau misalnya nabung di deposito ya kalau saya bisa bilang bukan cuma penalti ya kalau deposito memang sebetulnya benar-benar duit nganggur sih kalau ini ya. Kalau bisa jangan naruh di situ deh karena ya sekarang ya suku bunga BI juga lagi gitu udah 3,5 sekarang udah makin nggak menarik. Udah gitu pajak finalnya deposito juga 20% ya. Nah, nabung dana darurat dan dengan nabung emas kelebihannya di mana? Nah, kalau kita beli emas gitu kan kita sebetulnya bukan nabung sih sebetulnya, kita adalah investasi dia ya. Jadi kalau misalnya nabung itu kan sebetulnya lebih kepada mengumpulkan dana untuk kebutuhan jangka pendek gitu ya, di instrumen yang sifatnya liquid gitu. Jadi kalau memang kita butuh kita tarik uangnya, kita gunakan, itu kan nabung gitu ya. Tapi kalau investasi gitu, apalagi emas gitu, kita beli aset loh di sini kan. Emas itu merupakan aset real di sini. Aset real, aset bisa dilihat, bisa dipegang, dan bahkan walaupun sekarang banyak yang beli emas digital, tapi itu merupakan aset. Nah, ketika kita beli aset, pasti kan harapan kita adalah someday nilainya bakal naik di sini. Nilai emas tuh bakal naik. Maka saya beli emas sekarang, pelan-pelan. Nah, mungkin bahasanya mungkin disimplify jadi nabung emas. Jadi, sebetulnya dana darurat dan nabung emas adalah dua hal yang berbeda. Gitu ya. Nah, apakah emas bisa jadi dana darurat? Bisa. Ketika emasnya sudah kita beli berapa tahun yang lalu, gitu ya. Bukan kita beli sekarang untuk dana darurat. Kalau kita beli emas sekarang untuk dana darurat, ya kita bakal bisa ya nanti mungkin 5 atau 3 tahun ke depan gitu kita baru bisa menggunakan itu sebagai dana darurat gitu kalau emang kita lagi butuh. Sekarang gini, kalau Mbak Arini misalnya beli emas, sekarang kan berapa tuh harganya? Kan ada harga jual, ada harga beli, kan ada spread-nya di situ ya. Nah, ketika kita beli sekarang dan kita harus jual, itu selisihnya kan lumayan tinggi ya. Jadi tidak bisa, jadi kalau menurut saya kurang tepat sebetulnya emas itu untuk dijadikan tabungan dana darurat gitu ya. Nah, emas adalah investasi yang menurut saya yang sifatnya safe haven ya, yang sangat aman dan ditujukan untuk jangka panjang. Menurut saya gitu. Jadi kalau untuk jangka pendek ya, kemarin saya sempat ini sih ada salah kutip kemarin ya di Gatra bilang pas wawancara saya bilangnya investasi jangka pendek, sebenarnya bukan gitu. Emas itu adalah investasi jangka panjang gitu ya. Jadi jangka panjang karena ya, balik lagi kalau kita lihat waktu kemarin krisis Amerika ya, subprime mortgage tahun 2008, harga emas itu dirupiahkan masih 299.000. Tapi ya teman-teman lihat aja sekarang harganya berapa gitu ya. Dan walaupun dia punya fluktuasi kecil gitu, tapi emas itu ya win-win gitu ya. Makin lama makin tinggi harganya. Kalau kita lihat Desember 2019 kemarin harganya berapa? Masih 760 ya. Sekarang udah 900.000. Pas kemarin corona itu muncul bahkan sempat 1 juta. Iya, gitu. itu jadi serem tuh kenaikan itu. Betul. Jadi emas itu memang merupakan investasi jangka panjang. Sementara dana darurat adalah instrumen keuangan yang harus liquid gitu, yang bisa kita gunakan dalam waktu pendek atau bahkan mendesak gitu ya, Mbak ya. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, Mas Akbar ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Agus Nurdin. Pertanyaannya itu, jadi harus ada 3 dana yang harus disiapkan Mas Akbar. 1, dana pengeluaran bulanan, dana darurat tidak boleh diinvestasikan tapi bisa disimpan dalam tabungan. Yang ketiga, dana investasi. Di masa krisis sekarang, investasi apa yang mudah dan masih menjanjikan Mas Akbar? Waduh, investasi ya kita bicara.
Ini kita ngomongin masalah keuangan aja, Pak ya. Jadi melebar. Siap, nggak apa-apa. Ya. Ini kalau ngomong investasi itu selalu seru nih, karena kita bicara mengenai cuan sebetulnya ya. Ya, Pak Agus, thank you question-nya. Question ya, masa krisis sekarang investasi apa yang mudah dan menjanjikan? Nah, jawabannya adalah investasi apa yang sangat menjanjikan, itu semua akan balik lagi ke tujuan investasinya ya. Nah, kita mau investasi, kita mau ngapain gitu loh, kita mau investasi. Itu yang sering saya tanyakan ke klien juga ya, Mas apa sih yang bagus gitu? Tujuannya apa gitu loh sekarang? Tujuannya apa? Terus kadang-kadang bingung tuh kan, tanya, maksud tujuan buat investasi gitu. Ya investasi kan caranya gitu ya, yang kita lakukan. Tujuannya apa? Goals-nya apa gitu. Nah, itu yang harus kita jawab terlebih dahulu gitu. Kita harus punya goals gitu. Jangka pendek 1-3 tahun kita mau apa ya? Pak Agus mau apa? Nanti dalam jangka waktu 5 tahun dari sekarang Pak Agus mau apa? Mau punya apa? Mau beli apa? Atau mau ada tujuan apa yang direalisasi? Dan nanti 10 tahun yang akan datang Pak Agus mau ngapain gitu? Mungkin mau ngebayar uang, mau nabung buat biaya kuliah anak dan lain sebagainya, atau mau buat pensiun gitu. Nah, masing-masing jangka waktu itu ya, setiap jangka waktu dari investasi itu instrumennya beda-beda Pak. Ya. Nah, instrumennya juga misalnya kalau jangka waktu pendek 1-3 tahun. So kita kan jangka waktunya cuman pendek kok saya bilang 1-3 tahun. Ya mendingan kita pilih instrumen yang volatilitasnya rendah Pak. Jangan kita taruh uang kita di saham gitu ya. Karena fluktuasi saham liar kalau dalam jangka waktu 1-3 tahun gitu ya. Nanti ketika, nggak usah jauh-jauh, kemarin orang yang udah beli saham tahun 2018 gitu ya, pada nangis kadang-kadang kalau dia masih yang beginner tuh kadang-kadang udah pada nangis tahun 2020. Kenapa? Karena corona. Sementara tahun 2008 indeks sempat 6.600 gitu kan. Nah padahal, itu dia, karena kan time horizon-nya kan, ketika jangka waktunya pendek, nah maka kita harus pilih instrumen yang paling konservatif atau yang paling rendah risikonya. Kayak kemarin pemerintah baru nerbitin ORI ya, ORI 019 ya, surat utang negara. Kalau menurut saya bagus. Daripada kita naruh di deposito, mendingan kita taruh di ORI gitu ya. ORI imbal hasil lebih tinggi ya 5%, pajak finalnya juga lebih rendah 15% ya. Nah, deposito ya bagus juga untuk tujuan investasi yang sifatnya jangka di bawah 1 tahun gitu ya. Kalau memang cuma berapa bulan ke depan kita butuh, ya udah taruh aja deposito gitu ya. Toh juga kita naruhnya lamsam, nggak bisa dollar cost averaging, nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa kita angsur gitu. Nah, pokoknya ketika jangka waktunya pendek ya pilihlah itu, ada deposito, ada ORI, ada juga reksadana pasar uang ya. Kenapa kok reksadana pasar uang gitu ya? Karena kalau kita lihat grafiknya reksadana pasar uang, drawdown ratio-nya atau ini ya, drawdown itu kayak kerugian maksimum dari reksadana pasar uang itu bisa 0,0 sekian. Jadi grafiknya naik terus kan. Nah, di situ kita bisa ngangsur per bulan 100.000 atau berapa ratus ribu gitu, sampai nanti akhirnya kita di waktu yang tepat uangnya udah kumpul segitu, baru kita cairkan, kita jual reksadana pasar uangnya. Nah, sementara untuk jangka waktu menengah ya, 3-5 tahun ya, bisa untuk memilih instrumen yang sedikit volatilitasnya lebih tinggi dan lebih tinggi risikonya, tapi imbal hasilnya lebih tinggi. Contohnya apa? Reksadana pendapatan tetap ya, atau P2P lending, tapi as long as P2P lending-nya berizin dan diawasi OJK ya, jangan yang aneh-aneh di sini ya. Tapi jangan lupa juga P2P lending imbal hasilnya gede, pajaknya juga teman-teman harus bayar sendiri ya di situ ya. Nah, terus bisa juga kalau misalnya mau coba obligasi korporat, obligasi perusahaan ya, risikonya ya agak-agak tinggi, dan tapi bisa dijual di pasar sekunder pastinya. Nah, untuk jangka waktu panjang, nah Pak Agus bebas nentuin ininya, investasinya boleh yang di risiko kecil seperti tadi yang saya bilang, atau ditambah dengan emas ya. Boleh juga untuk saham ya. Boleh juga reksadana saham di situ. Jadi semakin panjang investasi ya, jangka waktu investasi atau horizon investasi ya, makin fleksibel pilihannya ya. Mau kita pilih yang nggak liquid juga bisa, properti kita juga bisa. Nah, mau kita pilih yang low risk bisa juga, cuman ya imbal hasilnya kecil di situ ya. Tapi semakin pendek jangka waktu investasi, ya pilihannya semakin sedikit. Ya itu tadi yang instrumen pendapatan tetap atau yang sifatnya rendah risiko. Ya mungkin bisa menjawab ya. Bagus. Oke, terima kasih Mas Akbar.
Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi nih? Mumpung ada orangnya jago nih, teman-teman. Ya ini kalau bicara apa saham itu banyak ya, kemarin curhatan orang udah mau bunuh diri ya gara-gara pakai dana darurat, pakai dana tabungan anak kayak gitu ya, itu nggak boleh ya. Ya, sempat viral tuh ya, Mas. Iya. Nabung apa beli saham untuk tujuan itu di masa depan bisa, tapi menggunakan uang yang sudah ada untuk beli saham itu nggak bisa. Nah, that's why makanya kita harus punya tujuan investasi ya. Ketika kita nggak ada tujuan, kita akan menjadikan uang itu sebagai tujuan kita gitu. Padahal uang itu hanya tools gitu untuk kita merealisasikan goals kita gitu. Nah, akibatnya ketika uang jadi tujuan, semakin banyak yang harus kita pengen cari kan di sini kan. Nah, itulah akhirnya apapun kita lakukan gitu. Bahaya. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Kayaknya ini pada malu-malu di Mas Akbar nih. Kalau udah nggak ada yang tanyakan, mungkin acaranya sampai segini dulu kali Bar ya. Pokoknya kita udah ini sih udah alhamdulillah udah mulai ngelatok lah mengenai dana darurat deh. Udah mulai tercerahkan. Iya, udah ada pencerahan nih berapa yang harus kita siapkan gitu, bagaimana caranya gitu, apa saja, di mana tempatnya gitu. Ya bisa lah nanti kalau misalnya belum paham bisa di DM aja sih nanti sih gitu. Atau konsultasi. Saya boleh share kontaknya Mas Akbar ntar ke teman-teman nih. Boleh. Boleh ya. Oke. Terima kasih untuk Mas Akbar yang telah menyempatkan waktunya nih untuk berbagi bersama kami di sini nih. Terima kasih juga untuk semua DJ ASEAN yang telah berpartisipasi di acara Digitalk Sharing Session yang ke-9 ini. Semoga bisa menambah wawasan kita mengenai keuangan dan dana darurat juga, dan semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Sebentar sebelum tutup kita foto dulu ya Mas Akbar ya. Foto dulu guys. Ya. Ayo, Anis Raja tolong di foto. Mas Agus, Sel. Teman-teman kameranya di ini ya, dinyalain ya. Halo. Teman-teman tolong nyalain kameranya ya. Om Steven, Sel, Anis, Mbak Resti, Kay, Mbak Nani, Irfan. Oke, langsung aja aja. Oke, langsung aja nih ya. 1, 2, 3. Oke, lagi aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan Mas Akbar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.